Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F2 akan membahas tentang tablet glibenclamid. Yang pertama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Nurlain Inayat, kemudian ada Ani Wirda, Agung Setiadi Nugroho, Yusra Ifa Alhaira, dan Putri Lia Dia Puspitasari, dengan asisten Mbak Siti Nafisha. Untuk topik presentasi kali ini, kami akan membahas tentang spesifikasi produk, kemudian kajian preformulasi, rancangan formula, prosedur pembuatan sediaan, peralatan produksi yang dipakai, spesifikasi ruangan produksi, dan yang terakhir ada referensi yang kami gunakan. Yang pertama untuk spesifikasi produk. Yang kami gunakan yaitu glibenclamid dengan zat aktif glibenclamid, bentuk sediaannya tablet, dan kekuatan sediaannya 5 mg. Selanjutnya pada kajian preformulasi yang pertama yaitu bahan aktif glibenclamid. Fungsinya digunakan untuk menurunkan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Kajian farmakologinya, glibenclamid menstimulasi pengeluaran insulin dengan cara menghambat penempelan reseptor sulfonylurea di sel beta pulau Langerhans, dan akhirnya menyebabkan adanya tegangan pembukaan kalsium channel yang akhirnya terjadi peningkatan kalsium intrasel beta. Glibenclamid merupakan golongan sulfonylurea generasi kedua dan memiliki durasi aksi obat selama 24 jam. Untuk dosisnya sendiri, dosis awal glibenclamid yaitu 2,5 hingga 5 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan setiap minggunya sampai dosis maksimum, yaitu 20 mg per hari. Dosis yang lebih yaitu 10 mg per hari dapat dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari. Pemberian bahannya sendiri, glibenclamid berupa serbuk hablur berwarna putih atau hablur putih. Data kelarutannya, glibenclamid agak sukar larut dalam metilen klorida, sukar larut dalam etanol dan dalam metanol, dan praktis tidak larut dalam air. Untuk log P-nya sendiri sebesar 3,43, pH-nya 8,5, stabilitas tidak diketahui. Untuk titik lalah atau leburnya 169,5 derajat Celcius. Kemudian inkompatibilitasnya juga tidak ada, dan glibenclamid dapat disimpan dalam wadah tertutup dengan baik, simpan pada suhu yang terkendali. Sodium alginat berfungsi sebagai bahan penghancur. Toksisitas dikabarkan bahwa sodium alginat kental bergerak secara perlahan melalui saluran GI, memungkinkan penyerapan riboflavin ditingkatkan di situs khusus pada usus kecil. Pemberian bahan berupa bubuk putih berwarna coklat kekuningan pucat, tidak berbau dan hambar. Data kelarutan, praktis tidak larut dalam etanol 95%, ether, kloroform, dan etanol atau campuran air di mana kandungan etanol lebih besar dari 30%. Juga praktis tidak larut dalam pelarut organik lainnya dan larutan asam berair di mana pH kurang dari 3. Perlahan larut dalam air membentuk larutan koloid yang kental. Log P tidak diketahui, pH sebesar 7,2 untuk 1% W per V aqueous solution. Stabilitas higroskopis meskipun stabil jika disimpan pada kelembapan relatif rendah dan suhu dingin. Larutan berair sodium alginat paling stabil pada pH 4-1. Di bawah pH 3, sodium alginat diendapkan. Untuk titik leleh atau titik lebur tidak diketahui. Inkompatibilitas dengan kristal violet, nitrat, dan asam stearat penil merkuri. Penyimpanan disimpan dalam wadah tertutup rapat pada tempat yang kering. Magnesium stearat berfungsi sebagai lubrikan. Toksisitas umumnya dianggap tidak toksik setelah pemberian oral. Konsumsi oral dalam jumlah besar dapat menghasilkan efek pencahar atau iritasi mukosa. Penilaian toksisitas magnesium stearat pada tikus telah menunjukkan bahwa magnesium stearat tidak mengiritasi kulit dan tidak beracun bila diberikan secara oral atau dihirup. LD50 oral pada tikus lebih dari 10 gram per kilogram. LD50 inhalasi pada tikus lebih dari 2 mg per liter. Pemberian bahan berupa serbuk halus, putih, voluminous, bau lemah khas, mudah melekat di kulit, bebas dari butiran. Data kelarutan tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam ether. Untuk log P sebesar 7,5 sampai 10,89. Dengan pH 6,5, stabilitas jika disimpan pada tempat yang kering dan mengalami penguraian apabila disimpan di tempat yang dingin. Inkompatibilitas dengan asam kuat, alkali, dan garam besi. Dengan titik leleh atau titik lebur 117 sampai 150 derajat Celcius. Penyimpanan disimpan dalam wadah yang sejuk dan tempat yang kering. Selulosa mikrokristalin berfungsi sebagai absorben, diluent, dan suspending agent pada tablet dan kapsul pengikat. Toksisitas tidak diketahui. Pemberian bahan berupa serbuk kristal putih tidak berbau, tidak berasa, yang terdiri dari partikel berpori. Data kelarutan sedikit larut dalam 5% B per V larutan natrium, hidroksida praktis tidak larut dalam air, asam ether, asam encer, dan sebagian besar organik. Log P tidak diketahui, pH sebesar 102, stabil meskipun higroskopis, dengan titik leleh atau titik lebur sebesar 7,75 sampai 78 derajat Celcius. Inkompatibilitas dengan oksida kuat, penyimpanan disimpan pada tempat yang kering dan tertutup. Selanjutnya ada talkum.
Fungsinya sebagai gridan untuk meningkatkan aliran granul dari hopper menuju lubang cetak tablet. Kemudian untuk toksisitasnya dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata, sementara untuk pemberian bahan sangat halus, putih atau putih keabu-abuan, tidak berbau, bubuk kristal tidak beraturan, dan melekat mudah ke kulit, serta lembut saat disentuh dan bebas dari pasir. Untuk kelarutan, praktis tidak larut dalam asam encer dan alkali, organik pelarut, dan air. Untuk log P tidak diketahui, pH 7-10, stabil di tempat yang kering dan suhu ruang, memiliki titik leleh atau titik lebur di 1500 derajat Celcius, inkompatibilitas dengan senyawa amonium kuartener, serta untuk penyimpanan pada suhu ruang atau cenderung dingin. Selanjutnya ada manitol yang berfungsi sebagai bahan pengisi. Toksisitasnya dapat overdosis, dapat menyebabkan bronkokonstriksi dan harus dilawan menggunakan bronkodilator yang mempunyai kerja pendek dan perawatan simptomatik dan suportif lainnya jika diperlukan. Pemberian bahan berupa bubuk kristal putih tidak berbau atau butiran yang mengalir bebas, rasanya manis, kira-kira semanis glukosa dan setengah manis seperti sukrosa. Memberikan sensasi dingin di mulut, secara mikroskopis tampak seperti jarum ortorombik ketika dikristalkan dari alkohol. Untuk larutannya sendiri, larut dalam etanol 95%, 1 dalam 83 ether praktis. Dalam ether praktis tidak larut, sementara dalam gliserin 1 dalam 18, propan 2 ol, 1 dalam 100 banding 1 dalam 100, kemudian di air 1 dalam 5,5. Untuk log P-nya minus 3,1, pH-nya tidak diketahui. Untuk stabilitas stabil dalam keadaan kering dan dalam larutan berair. Titik leleh atau titik lebur di 166 sampai dengan 1688 derajat Celcius, inkompatibilitas dengan infusilitol, dan dapat membentuk kompleks dengan beberapa logam seperti aluminium, tembaga, dan besi. Untuk penyimpanan juga harus dalam wadah tertutup, baik di tempat yang sejuk dan kering. Ini untuk perhitungan bahannya. Yang pertama itu ada glibenclamid, berfungsi sebagai zat aktifnya sendiri. Untuk jumlah satu tablet itu 5 mg. Kemudian untuk jumlah dalam skala lab itu 50 gram. Jumlah untuk skala pilot 0,5 kg. Dan jumlah untuk skala produksi 5 kg. Selanjutnya manitol sendiri berfungsi sebagai pengisi, di mana dalam satu tablet beratnya 100 mg. Kemudian untuk skala lab 1 kg, dan skala pilot 10 kg, dan skala produksi 100 kg. Sementara untuk sodium alginat berfungsi sebagai penghancur, mana dalam satu tabletnya jumlahnya 10 mg. Kemudian untuk skala lab-nya 0,1 kg atau 100.000 mg. Kemudian untuk skala pilotnya 1 kg dan skala produksinya 10 kg. Selanjutnya ada selulose mikrokristalin, berfungsi sebagai pengikat, di mana dalam satu tabletnya jumlahnya 81 mg. Jumlah skala lab-nya 0,81 kg atau 810.000 mg. Kemudian untuk skala pilotnya 8,1 kg dan untuk skala produksi 81 kg. Selanjutnya magnesium stearat berfungsi sebagai lubrikan, di mana dalam satu tablet jumlahnya 2 mg. Kemudian jumlah untuk skala lab-nya 0,02 kg atau 20.000 mg. Kemudian untuk jumlah skala pilotnya itu 0,2 kg dan jumlah skala produksinya itu 2 kg. Terakhir ada talkum, berfungsi sebagai glidan, jumlah dalam satu tabletnya 2 mg, kemudian jumlah untuk skala lab-nya 0,02 kg, kemudian jumlah untuk skala pilot 0,2 kg, dan terakhir skala produksinya 2 kg. Selanjutnya, prosedur pembuatan sediaan. Dalam membuat formulasi tablet glibenclamid, kelompok kami memilih metode kempal langsung atau direct compression. Nah, metode kempal langsung merupakan cara paling sederhana untuk memproduksi sediaan tablet. Metode ini hanya membutuhkan dengan eksepsian yang tepat. Prosedur pembuatannya sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kebutuhan bahan. Yang kedua, menimbang bahan sesuai yang tertera pada bagian C rancangan formulasi. Yang ketiga, zat aktif, bahan pengisi, bahan penghancur, bahan pengikat, lubrikan, dan glidan dicampur menjadi satu menggunakan mixer hingga menjadi homogen. Dan yang terakhir, dilanjutkan proses kompresi dan pencetakan oleh mesin campur otomatis. Peralatan produksi yang digunakan sebagai berikut. Alat uji disolusi, spektroskopi FTIR, timbangan analitik, flowability tester, disintegrant tester, friability tester, hardness tester, vmixer, mesin pencetak tablet.
kemudian pH meter, moisture blanch, breaker glass, sendok tanduk, pipet tetes, dan yang terakhir ayakan. Spesifikasi ruang kerja. Spesifikasi ruang produksi yang digunakan dengan luas area kerja produksi hendaklah minimal 2 kali luas yang diperlukan. Untuk penempatan peralatan permukaan lantai, dinding, langit-langit, dan pintu hendaklah kedap air, tidak terdapat sambungan untuk mengurangi pelepasan atau pengumpulan partikel, tidak merupakan media pertumbuhan mikroba, dan mudah dibersihkan serta tahan terhadap proses pembersihan. Bahan pembersih dan disinfektan yang digunakan berulang kali dengan memperhatikan faktor kepadatan, porositas, tekstur, dan sifat elektrostatis. Lampu hendaklah rata dengan langit-langit dan diberi lapisan untuk mencegah kebocoran udara atau bila menonjol keluar mempunyai desain sudut yang mudah dibersihkan. Pipa saluran udara hendaklah dipasang di atas langit-langit atau mezanin. Apabila tidak dapat dihindarkan, hendaklah dilengkapi dengan penutup atau cover sehingga mudah dibersihkan. Lubang udara masuk dan keluar serta pipa-pipa dan salurannya hendaklah dipasang sedemikian rupa untuk mencegah pencemaran terhadap produk. Udara di ruang pengolahan yaitu area dengan kondisi lingkungan spesifik yang ditetapkan, dikendalikan dan dipantau untuk mencegah kontaminasi silang dalam fasilitas multiproduk atau degradasi bahan awal dan produk, misal di mana produk, bahan awal dan komponen terpapar ke lingkungan ruangan, serta ruang cuci alat dan ruang penyimpanan bagian peralatan yang bersentuhan dengan produk yang disirkulasi balik hendaklah dilewatkan susunan yang terdiri dari filter EN779G4 plus F8 plus HEPA filter EN1822H13 sebelum udara dialirkan kembali ke ruang pengolahan untuk pencegahan kontaminasi silang. Dalam proses pembuatan sediaan tablet ini, yang termasuk ke dalam produk non-steril yaitu masuk dalam kategori kelas E. Kelas E adalah kelas kebersihan ruang untuk pengolahan produk non-steril, di mana persyaratan jumlah maksimum partikulat udara pada kondisi non-operasional adalah 3.520.000 partikel per meter kubik. Untuk partikel ukuran lebih dari 0,5 mikrometer dan 29.000 untuk partikel ukuran kurang dari 5 mikrometer. Jumlah maksimum mikroba udara ditetapkan oleh industri berdasarkan kajian risiko dari jenis sediaan yang ditangani, misal cair, krim, dan padat. Berikut referensi yang digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.